Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini saya berada di area pemakaman Kerkop di daerah Subang. Tepatnya itu berada di Jalan Raya MT Haryono Subang ya. Tujuan awalnya sih saya mau menyusuri bekas jalur lori ya, jalur lori PNT Lenden di Pantura terus menuju ke Pegadaian Baru hingga ke kota Subang. Tapi aduh hasilnya ini tidak ada sama sekali ya bekas-bekas jalur lorinya. Nah, karena sudah jauh-jauh ke sini jadi saya putuskan saja untuk melihat pemakaman pada zaman Belanda yang berada di area Subang ini. Pemakaman ini memang sudah terkenal ya di kalangan para pecinta sejarah. Konon katanya di pemakaman ini itu bersemayam seorang yang sangat legend ya, legendaris di zaman Hindia Belanda, bahkan sampai ke Eropa katanya. Ya, siapa lagi ya kalau bukan Peter William Hofland. Nah, Peter William Hofland ini merupakan seorang yang sukses dalam mengelola tanah partikelir hampir di seluruh wilayah Subang. Pokoknya mantap sekali ya ini si Tuan Peter ini. Pemanukan & Ciasem Lenden itu merupakan perusahaan agrobisnis ya yang sangat luas dengan berbagai macam jenis tanaman perkebunan yang dikelola PT tersebut gitu. Nah, kisah dari tanah-tanah ini awalnya sih milik dua orang berkebangsaan Inggris yang terusnya dibeli dari pemerintah pada tahun 1812 gitu. Kemudian mereka mendaftarkan tanah-tanah tersebut dengan nama PNT Lenden atau Pemanukan & Ciasem Lenden. Sebenarnya sih banyak sekali ya kisah soal tanah ini dari tahun 1812 hingga sekitar tahun 1840-an. Nah, sekitar tahun 1840-an itu tanah-tanah ini dijual ke Hofland bersaudara yang berkebangsaan Belanda. Karena membutuhkan modal untuk mengembangkan tanah-tanahnya menjadi lahan perkebunan, akhirnya Peter William Hofland mendaftarkan menjadi sebuah PT atau zaman dulunya itu NV. Pendaftaran ini tidak lain agar si PW Hofland ini bisa mendapatkan pinjaman modal untuk perusahaannya gitu. Dengan kesuksesan lahan-lahan pertaniannya, maka diperlukan untuk sarana angkut seluruh hasil panen di perkebunan. Jadi tak hanya untuk perkebunannya, sarana angkut juga diperlukan untuk mengangkut hasil pengolahan menuju ke stasiun-stasiun terdekat. Terus selanjutnya dikirim ke wilayah kota besar seperti Batavia ataupun dikirim menuju ke pelabuhan untuk diekspor ya. Jadi pengiriman tersebut melakukan kereta api kebanyakan karena waktu itu jalan raya memang tidak sebagus sekarang. Nah teman-teman, beginilah kondisi yang katanya pusara dari tuan tanah Peter William Hofland. Di atas sana itu ada 3 buah patung, tapi patung-patung itu cuma replikanya saja ya, jangan salah paham, itu hanya patung replika. Nah, untuk teman-teman yang ingin melihat patung yang aslinya itu sekarang disimpan di Museum Wisma Subang. Itu kalau tidak salah ya benar Wisma Karya ya, benar Wisma Karya itu nama museumnya. Untuk urutan patungnya sendiri, patung paling atas itu merupakan patung Peter William Hofland sendiri, sedangkan untuk yang bawah itu katanya sih patung istrinya ya, tapi saya juga nggak tahu yang istrinya itu dua-duanya atau salah satunya gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang lebih tahu bolehlah dicoret-coret ya di kolom komentar.
soalnya gratis ini kan nggak bayar. Nah, di museum juga cuman ada 2 patung tuh kalau tidak salah ya, karena yang patung wanita yang nggak pakai kerudung itu katanya sih masih belum ditemukan sampai sekarang. Jadi katanya dulu semua patung sempat dicuri. Nah, untungnya 2 patung itu bisa ditemukan, cuman yang satu lagi nih yang masih belum ketemu. Ya kali aja ada yang nyimpan atau punya patung ini sedang nonton video saya ya. Saya berharap bisa mengembalikan benda bersejarah kepada pemerintah Kabupaten Subang. Patung itu bukan sekedar patung, tapi memang memiliki nilai sejarah tinggi ya bagi para pecinta sejarah, terutama bagi masyarakat Subang itu sendiri. Menurut informasi bahwa PW Hoffland ini lahir di Madras pada 7 September 1802 dan meninggal di Subang pada 4 Februari 1872. Nah, awalnya patung Tuan Hoffland ini berada di pusat kota, yaitu di depan gedung Society yang sekarang dikenal dengan Wisma Karya. Tapi entah tahun berapa patung Tuan Hoffland ini dipindahkan ke area Kerkhof ini. Memang kalau saya lihat monumen ini sih asli ya, buatan zaman dulu sepertinya, karena bisa kita lihat dari bentuk ornamen dan reliefnya itu khas sekali seperti pada zaman Belanda dulu. Cuma sayangnya ada beberapa vandalisme pada monumen ini, itu yang sangat disayangkan sekali. Nah teman-teman, dalam monumen ada sebuah ruangan ya, cuman nggak ada apa-apanya sih, hanya ruangan kosong dan juga ukurannya juga tidak begitu besar. Nah, tepat di belakang monumen ada makam-makam yang katanya salah satunya itu merupakan makam dari anak Tuan Hoffland yang bernama George Hermanus. Untuk makamnya sendiri sih sudah mulai rusak ya, tapi nisannya masih bisa terlihat sangat baik. Atau mungkin nisan ini baru kali ya. Nah, sebenarnya banyak sekali makam-makam yang sudah berumur ratusan tahun di area pemakaman ini, tapi sayangnya karena semak belukar jadi nggak begitu terlihat jelas untuk bekas-bekasnya. Terus memang kondisinya juga sudah banyak sekali yang hancur. Ya pokoknya saya senang sekali ya lihat bangunan-bangunan peninggalan sejarah, padahal ini cuman bangunan makam. Tapi bener asli kesan horornya itu tidak begitu terasa di sini, benar-benar asli, tidak horor gitu ya. Mungkin saya terlalu fokus ke bangunannya ya, jadi mengesampingkan kesan horornya gitu. Lah masa bodoh lah ya. Yang penting rasa penasaran tentang monumen Hoffland ini bisa sedikit terobati gitu. Mungkin sampai di sini saja ya kunjungan di Kerkhof Subang, karena memang kebetulan cuacanya sedang tidak bersahabat. Terus dari tadi juga anginnya itu kencang banget gitu ya, terus gerimis juga, jadi takutnya keburu hujan. Jadi sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun informasi yang saya sampaikan. Sampai jumpa di explore saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.